Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Wardah dalam mata pelajaran IPA kelas 7 bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam dan dunia secara sistematis. Ilmu ini digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan seperti dokter, perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan dan nutrisi, serta profesi lainnya. Orang yang melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu sains disebut ilmuwan. Contoh ilmu sains ada fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Apakah pengertian dari masing-masing? Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak, energi, dan sifat-sifat materi. Sedangkan kimia adalah ilmu yang mempelajari sifat dan reaksi zat-zat kimia. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, batuan, dan proses geologis. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan ruang angkasa. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Di laboratorium IPA, kita melakukan eksperimen untuk mengamati fenomena alam dan menguji hipotesis. Ada beberapa alat yang digunakan di laboratorium IPA, antara lain ada gelas ukur spatula yang digunakan untuk mengukur bahan secara tepat. Ada kaca arloji, gelas kimia, tabung reaksi, tabung Erlenmeyer digunakan untuk mencampur bahan-bahan kimia, sedangkan mikroskop alat untuk mengamati benda-benda kecil. Kacamata digunakan untuk melindungi mata. Ada neraca pegas, termometer digunakan untuk mengukur massa dan suhu, sedangkan segitiga porselen, statif, klem digunakan untuk mengamankan alat-alat lainnya. Berikut ini beberapa aturan keselamatan di laboratorium IPA. Gunakan alat pelindung diri seperti kacamata dan sarung tangan. Ikuti petunjuk penggunaan alat dengan benar. Jangan mencicipi atau menghirup bahan kimia. Jangan bermain-main di laboratorium, serta mintalah bantuan guru jika ada yang tidak dimengerti. Metode ilmiah adalah cara untuk meneliti sesuatu dengan langkah-langkah tertentu. Ada 6 langkah. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena, kita sebut observasi. Yang kedua, merumuskan dugaan sementara berdasarkan observasi atau dikenal dengan hipotesis. Yang ketiga, rancang percobaan, membuat rencana eksperimen untuk menguji hipotesis. Keempat, eksperimen, melakukan percobaan sesuai rencana yang telah dibuat. Dilanjutkan kelima, data, mengumpulkan data dari hasil percobaan. Terakhir adalah kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Metode ilmiah yang pertama yaitu observasi adalah kunci utama dalam metode ilmiah. Dengan pengamatan, kita dapat mengetahui fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, penentuan tujuan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, tentukan tujuan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Tujuan ini akan membantu merumuskan pertanyaan yang ingin dijawab dalam sebuah eksperimen. Metode ilmiah yang ketiga adalah menuliskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara yang berisi jawaban atas pertanyaan yang ingin diuji kebenarannya melalui sebuah percobaan. Variabel adalah faktor, kondisi, atau unsur yang dapat berpengaruh pada hasil percobaan. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas. Kedua, variabel terikat. Ketiga, variabel kontrol. Apa itu prosedur percobaan?
adalah langkah-langkah rinci yang akan dilakukan dalam percobaan agar tidak ada yang terlupakan dan percobaan berjalan dengan baik. Dari penjelasan yang disampaikan di awal tadi, tentunya kalian sudah memahami. Maka dari itu silakan dikerjakan segera evaluasi yang sudah terlihat. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Kita ketemu lagi dengan penuh semangat. Wardah akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.